Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Etika Bisnis akan mempresentasikan tentang relasi perusahaan dan masyarakat yang beranggotakan saya Asmuin dengan NPM 19 10 10 4101, Fikri Arifadila dengan NPM 19 10 10 4105, dan Akram Lababa dengan NPM 19 10 10 4110. Relasi perusahaan dengan masyarakat. Tujuan utama bisnis adalah untuk menghasilkan kegiatan produktif dan mendistribusikan barang atau jasa bagi kebutuhan seluruh umat manusia. Masyarakat atau community dapat didefinisikan sebagai wilayah di sekitar lingkungan perusahaan yang memperoleh pengaruh langsung maupun tidak langsung dari kegiatan perusahaan. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan selalu aktif mengoreksi dampak pembangunan melalui penyampaian aspirasi kepada anggota legislatif. Setelah masalah diangkat ke publik, pemerintah atau instansi yang berwenang harus mengambil tindakan melalui proses hukum. Masalah-masalah publik mengharuskan perusahaan untuk selalu memonitori kondisi lingkungan berkaitan dengan masalah publik, merespon rencana pemerintah, membuat undang-undang atau peraturan, serta mengambil peran dalam politik. Isu-isu tentang praktik bisnis. Isu-isu yang berkembang di dalam masyarakat sebenarnya menunjukkan adanya kesejahteraan antara keinginan, cara, tindakan perusahaan dalam memperoleh laba dengan harapan-harapan pemangku kepentingan. Apabila perusahaan mengabaikan isu-isu tersebut, maka masyarakat dapat memberikan tekanan besar kepada perusahaan dalam bentuk penolakan-penolakan mereka atas keberadaan perusahaan. Isu-isu di masyarakat yang berkembang dapat menjadi sebuah peluang atau resiko bagi perusahaan, tergantung seberapa kuatnya isu tersebut berimplikasi positif atau negatif terhadap kinerja perusahaan. Pengembangan masyarakat. Pengembangan masyarakat atau community development sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap masyarakat. Upaya meningkatkan kesejahteraan ini dapat dilaksanakan melalui kebijakan operasional di tingkat manajer maupun direktur. Perusahaan juga bekerja sama dengan instansi pemerintah, sekolah, dan lembaga swadaya masyarakat atau LSM yang bergerak di bidang pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Cara lain yang ditempuh perusahaan melalui meningkatkan partisipasi warga sebagai bagian dari strategi bisnis, misal dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan bisnis perusahaan. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang respon perusahaan atas tuntutan pemangku kepentingan. Sebuah perusahaan dianggap proaktif apabila perusahaan tersebut terus berupaya menanggapi perubahan keinginan pemangku kepentingan. Salah satu ciri perusahaan proaktif adalah memiliki departemen atau divisi khusus yang menangani hubungan dengan masyarakat, konsumen, dan pemerintah. Perusahaan seperti ini tidak semata-mata dikelola untuk mencari keuntungan, namun juga untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat di sekitar perusahaan. Sehingga dalam kondisi krisis atau gejolak sosial yang besar, perusahaan tetap dalam posisi aman.
Perusahaan yang mau membuka jalan dialog dengan para pemangku kepentingan disebut sebagai perusahaan interaktif. Perusahaan interaktif sadar bahwa dengan saling menghormati, terbuka, dan percaya kepada para pemangku kepentingan, perusahaan dapat memperoleh keunggulan kompetitif dalam jangka panjang. Jawab sosial perusahaan. Pendekatan bisnis dengan memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi seluruh pemangku kepentingan. Tanggung jawab sosial adalah komitmen bisnis untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk meningkatkan kualitas kehidupan karyawan dan masyarakat. Citraan dan profitabilitas. Citra adalah cara seseorang atau pihak tertentu memandang sebuah perusahaan, orang lain, komite, atau aktivitas. Citra sebuah perusahaan dapat berasal dari pelanggan, bankir, staf perusahaan, pesaing, pemasok, distributor, dan lain-lain. Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan aset, modal, dan modal saham tertentu. Profitabilitas suatu perusahaan dapat dinilai melalui berbagai cara, tergantung pada laba dan aktiva atau modal yang akan diperbandingkan satu dengan lainnya. Ya, Fikri Arif akan melanjutkan materi sebelumnya. Citra perusahaan. Citra perusahaan dibagi menjadi 5. 1. Citra bayangan, yaitu citra yang melekat pada orang dalam atau anggota-anggota organisasi mengenai anggapan pihak luar terhadap organisasi. 2. Citra saat ini, yaitu citra atau pandangan yang dianut oleh pihak-pihak luar mengenai suatu organisasi. 3. Citra yang diharapkan, yaitu citra yang diinginkan oleh pihak manajemen. 4. Citra korporasi, yaitu citra organisasi secara keseluruhan, tidak hanya sebatas pada citra atas produk dan layanannya. 5. Citra majemuk, yaitu citra tentunya yang dipandang dari sudut pandang yang berbeda. Kewargaan perusahaan. Kewargaan perusahaan atau disingkat KP merupakan tindakan perusahaan untuk mewujudkan komitmennya terhadap masalah-masalah sosial beserta tanggung jawab sosialnya. Untuk mewujudkan KP dibutuhkan kemitraan yang serasi dengan berbagai pemangku kepentingan guna menentukan peluang-peluang yang baru dalam melayani masyarakat. Beberapa perusahaan besar KP dilakukan melalui Corporate Relationship Department yang pada umumnya dipimpin langsung oleh direktur utama. Untuk mewujudkan kewargaan perusahaan. Fase pertama belum masuk dalam agenda penting kegiatan perusahaan karena perusahaan masih fokus pada laba, pekerjaan atau produksi, serta membayar pajak. Pada tahap fase pertama ini, perusahaan hanya sekedar mematuhi aturan. Fase kedua atau keterlibatan, perusahaan mulai memperhatikan adanya perubahan harapan masyarakat atas dirinya. Tindakan pertama yang paling sering dilakukan perusahaan adalah dengan bantuan amal dan penyelamatan lingkungan. 3. Perusahaan mulai membentuk manajemen pemangku kepentingan yang bertugas sesuai dengan kasus-kasus yang ditentukan di dalam masyarakat. Perusahaan mulai menyusun program-program yang dibutuhkan oleh masyarakat dan pada akhir pelaksanaan program
Fase keempat, integrasi. Perusahaan menetapkan program-program yang dianggap penting bagi masyarakat secara berkelanjutan, bahkan jika diperlukan, perusahaan dapat merancang dan memperkenalkan program-program baru yang belum dikenal masyarakat. Intinya, perusahaan telah memandang masyarakat berdasarkan unsur-unsur di dalamnya sebagai mitra. Fase terakhir, yaitu fase kelima, transformasi. Perusahaan telah memiliki pemimpin visioner yang bekerja untuk mencapai tujuan tertinggi, yaitu kemakmuran masyarakat. Untuk itu diperlukan perubahan mendasar dalam mencapai tujuan tertinggi tersebut. Dalam menjalankannya, perusahaan dapat menggandeng perusahaan atau organisasi lain untuk bersama-sama mewujudkan kehidupan yang diimpikan oleh masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.